Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini menggambar teknik adalah bagaimana cara mempersiapkan papan nama. Papan nama atau kepala gambar atau biasa juga disebut etiket, yaitu salah satu komponen penting dari gambar teknik untuk menginformasikan tentang gambar, siapa pembuatnya, apa saja informasi lain yang diperlukan dalam gambar tersebut. Nah, di sini saya membuatnya dengan menggunakan software LibreCAD. Bisa juga dikerjakan dengan manual atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini untuk memperjelas bagaimana bentuknya dan cara membuat, sekalian cara menggunakan aplikasi ini. Sebagaimana pada materi-materi sebelumnya, setiap kita memulai kerja dengan aplikasi, kita selalu membuat nama file terlebih dahulu. Yang sudah kita buka, kita simpan. Oke, kita buat etiket namanya. Kemudian kita save. Nah, sekarang mulai menggambar berikutnya, kita harus selalu mempersiapkan dari awal jenis garis yang akan kita gunakan. Jadi kita aktifkan selalu yang pertama command line, yang kedua blok layer list, ya, layer list. Nah, di sini baru kita siapkan gambar-gambar garis-garis yang akan kita gunakan. Ini yang utamanya, kemudian kita kasih namanya kertas. Kita kasih namanya ungu, warnanya ungu, ukurannya tetap aja segini. Ini adalah untuk membatasi kertas kita, yang dimana nanti akan kita matikan, tidak akan kita print. Oke, kita okekan. Kemudian kita tambah lagi garis kerja. Itu biasanya hitam, tebalnya adalah 0,5 ISO, dan garisnya tetap. Kemudian dimensi itu kita kasih warnanya biru, kemudian ketebalannya adalah 0,25 atau di sini kita pilih 0,35. Kemudian garisnya tetap sama, garis sambung. Oke. Kemudian garis sumbu. Kita tambah satu lagi garis sumbu. Kemudian warnanya kita pilih warna merah. Tebalnya 0,35. Garisnya kita pilih garis sumbu center. Di sini center kita ambil aja center small. Jadi dia garisnya adalah garis panjang, pendek, panjang, pendek. Itu untuk garis sumbu. Oke. Nah, sekarang kita mulai membatasi kertas kita dulu. Seperti biasa, kita pilih line, kemudian rectangle. Di sini sudutnya di 0,0, kita ketik aja 0,0. Dia di sudut sini akan muncul nanti 0,0, 0,0, enter, baru titik keduanya. Nah, 0,0 berarti di sini titik keduanya. Kita sudah tahu ukuran kertasnya 297,210. Nah, ini dia menjadi yang diambil adalah garis putus, garis sumbu, karena sekarang kita aktif di garis ini. Kita hapus dulu. Oke. Kita hapus, kemudian kita pilih garis kerja, garis kertas. Ya, kertas. Kita pilih lagi rectangle. Kemudian 297. Oke. Ini garisnya. Nah,
Oh ya, satu lagi tertinggal, kita selalu harus memastikan di option ini. Biasanya kalau sudah ini sudah tidak perlu lagi, sudah akan mengikuti option. Ya, not responding. Option current drawing preference. Jadi kertasnya A4, landscape, unitnya milimeter, kemudian gridnya auto, kemudian pendimensian juga di sini, nanti waktu pendimensian akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita zoom penuh. Nah, yang pertama kita membuat garis pinggir dari kertas, di mana di atas ini kita ambil 5 karena dia kertas A4 kecil, ini 5, ini 5, ini 10. Oke, kita balik dulu ke garis kerja. Nah, garis pinggir ada aturannya, ketebalannya adalah 0,7. Jadi kita buat lagi pinggir tebalnya 0,7 ISO. Oke. Nah, kita sekarang garis pinggir kita bisa memanfaatkan garis ini ya. Yang pertama kita harus explode. Ini kan tadi dibuat dan rectangle, jadi satu kesatuan nih. Kalau kita pilih, dia akan satu kesatuan, kemudian kita explode. Nah, maka sekarang dia jadi terpisah. Nah, sekarang yang ini kita offset ke dalam sejauh 5. Ini sebelah sini 2, 5. Kita pilih offset. Oke, garis ini sesudah terpilih, kemudian di enter sekali, baru jaraknya adalah 5 ke dalam. Nah, ke bagian dalam kita okekan. Kemudian kita ulangi. Ini di escape. Offset, kita pilih garis ini, yang ini 10. Enter, isi 10. Oke. Kita sekarang sudah punya garis pinggir. Nah, yang ini tinggal kita trim. Batasnya ini, yang di trim adalah ini dan ini. Dan sekarang batasnya ini, yang di trim ini tinggal lagi trim ini. Oke, trim. Oke, nah sekarang kita sudah punya garis pinggir dari kertas. Ya, sekarang kita akan mempersiapkan di sini. Sini saya sudah gambarkan. Jadi kita ambil dari sini untuk memudahkan. Nah, ukurannya adalah 180 lebar, kemudian 25 panjang 100 lebar ke sini, tingginya 25 mm. Nah, ini kita siapkan kotak utamanya dulu. Oke. Create rectangle. Nah, kita klik di sudut ini. Ini titik nolnya, kemudian kita akan membuat 180 ke kiri, kemudian 25 ke atas dengan cara add. Di sini lihat muncul add ini. Add 180 sumbu X ke kiri min 180, 25 ke atas. Kemudian enter. Nah, terbentuk garisnya. Nah, sekarang kita zoom bagian ini untuk memudahkan kita bekerja. Nah, kalau kita lihat di sini, garisnya sesuai dengan ukuran yang kita pilih masing-masing. Nah, untuk memudahkan kerja, kita bisa mematikan ukuran garisnya tetap dalam kondisi draft. Jadi semua garis yang akan kita buat itu ukurannya sama, tapi dia sebenarnya mengikuti ukuran garis sesuai dengan layer yang kita pilih di sini. Nah, sekarang yang ini juga kita explode dulu supaya nanti bisa kita offsetkan dia. Kemudian
explode, kita pilih garisnya, hapus dulu, pilih garis, kemudian kita explode, sudah terpisah. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya, dia di sini 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, kemudian di sini ada 1, 2, ini dibagi 15 dibagi 3. Ini yang pertama dulu adalah 25 yang ke sini, kemudian 25 ini, kemudian 15, 55. Oke. Nah, kita offset saja garis ini, offset. Oke, enter. 25. Kemudian dia ke bawah. Dua lima 15 karena panjangnya lebarnya 15. Jadi di sini kemudian kita offset lagi. Offset dia ke atasnya 5, kemudian offset lagi 5. Oke, enter. Escape. Nah, kemudian ini sudah 1, kemudian ini kita lihat lagi. Ini 50, 84, 30. Oke. 50, 84, 30. Yang ini sekarang offset. Enter. 50. Kemudian enter. Escape, enter lagi. Offset lagi. 84. Kemudian yang terakhir 30. Oke, kita offset lagi. 30. Oke. Yang atasnya, yang ini sama, yang ini adalah 64, kemudian 40. Oke. Offset. Yang dipilih itu ini 30. Kemudian 40, 64. Oke. Offset lagi. 40. Kemudian offset 64. Nampak sudah di sini. Oke, kita lihat. 64. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita potong. Yang pertama di trim. Batasnya ini 33, salah. Sip. Trim. Ini 33 dipotong. Kemudian mana lagi? Ini. Trim. Batasnya ini. Kemudian ini dipotong. Oke. Kemudian ini dia di bawah, ini dipotong, ini dipotong. Oke. Ini harus panjang. Oke, kita buat lagi. Trim.
Nah, sekarang ini di batasnya. Ini ya. Oke. Sekarang trim, ini batasnya, ini dipotong, ini dipotong. Oke. Ini satu lagi. Ini dipotong. Trim. Batasnya ini. Dah, selesai. Bentuknya, nah ini satu lagi, ini diperpanjang. Dan dipotong atasnya, di trim. Panjang. Kemudian trim lagi. Oke. Nah, bentuknya sekarang sudah oke. Sudah selesai bentuknya. Baru kita tambahkan teks bagian dalamnya. Nah, sebelumnya di sini perlu diletakkan bentuk dari simbol proyeksi. Nah, kalau misalnya kita ambil simbol Amerika, proyeksi Amerika, kita harus memasukkan simbol proyeksi Amerika. Nah, ketentuan membuat simbolnya ini adalah simbol Eropa. Kalau Amerika ya bulatnya di bagian depan. Ketentuan dari membuat simbol ini adalah seperti ini. Nah, untuk simbol proyeksinya ketentuannya seperti ini. Diameter ini harus sama dengan jarak dari pusat ini ke pinggir ini. Kemudian garis sudut ini sudutnya adalah 30 derajat. Jadi ini kalau 30 derajat sampai dengan ujung sini, ini akan ketemu di mana yang harus diletakkan. Oke. Jarak ke sini sama dengan D, sementara ini ada kesalahannya. Jarak ke sini adalah 1,5 D. Jadi kalau dia D-nya 40, jarak ke sini berarti 60. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, untuk membantu menggambar di sini, ini kan garisnya kalau kita lihat semua masih, nah ini kita bagusnya memudahkan kita, ini kita potong ke dalam segmen masing-masing. Ini kita divide. Oke, divide. Mana divide? Ini di sini, kemudian garis ini kita sini. Ya, jadi ini semua sudah terpotong-potong sesuai dengan segmennya masing-masing. Intersection. Oke. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke. Nah, bagaimana untuk sekarang kita mau buat proyeksinya di sini, simbol proyeksi. Jadi ini kita zoom bagian ini. Ya, kita zoom supaya memudahkan kita. Nah, pertama kita buat dulu garis bantu. Ini bisa dengan garis apa saja. Nanti akan kita hapus ulang. Garis horizontal dimulai, kita ambil dari midpoint di sini, midpoint. Nah, di sini lengket, kemudian lengthnya ini sekitar 30 ke kiri. 30. Oke. Nah, pertama kita buat lingkarannya, karena ini lebarnya 25, kita buat saja ini lingkaran dengan radius 20. Berarti dia 10, 5. Nah, ini kita pilih di garis ini, sementara kita bisa tempatkan di sini dulu. Karena kita mau buat yang proyeksi Amerika, berarti dia yang bulatnya di sebelah sini.
Oke. Oke, sekarang ini kita perkecil karena nanti kalau terlalu besar tidak muat. Jadi kita buat ini adalah 3 diameternya, kemudian kita offset garis ini ke sini 4,5. Enter. 4,5. Sebentar. Nah, jadi kita offset sejauh 9. Karena jari-jarinya 3, berarti diameternya 6 dan jarak dari pusat ini ke garis di sini adalah 1,5 diameter. Kita sini, oke. Itu juga kita ulangi. Nah, sekarang dari sini ke sini offsetnya sama dengan sesuai dengan jari-jari, yaitu 6. Sesuai dengan diameter ini 6. Oke, enter. Nah, sekarang kita perlu buat garis di sini ke sini dengan sudut 30 derajat. Berarti kalau kita buat pilih dengan garis angle, nah ini kan 165 berarti dia ke bawah, kita maunya ke bawah, jadinya 30 derajat. Nah, panjangnya kita buat, ini kan panjangnya harus sama dengan diameter, jadinya 6. Ya belum kesampaian, kita buat 7, nanti bisa kita potong karena dia miring. 7 nanti kita potong. Oke, udah selesai. Kemudian ini kita trim. Nah, baru yang ke bawahnya tinggal kita mirrorkan. Mirror. Kita pilih sudutnya di sini. Oke. Aneh bentuknya. Ada kesalahan nih, kita hapus dulu. Ini dihapus. Tingginya di sini adalah yang di luar ya. Kita buat vertikal. Ini offset. Sejauh 6. Oke. Oke. Nah, tingginya adalah sesuai dengan ini. Jadi ini kita tarik garis horizontal. Kemudian kita trim, perpanjang. Oke, kemudian ini bisa kita buang. Oh, ini kita trim lagi. Oke, ini dibuang dulu. Nah, sekarang kita buat garis angle. Ya, ini dia. Kita buat di sini. Nah, sekarang ini kita trim. Salah.
buang aja. Oke, baru kita mirrorkan. Jadi pilih mirror. Keep original. Oke. Jadi, nah sekarang kita bisa buat untuk diameter dalamnya berapa. Jadi kita lihat ukurannya linear vertikal itu 2,786. Kita buat radius 2,786. Nah, bagi 2. Oke. Nah, ini bisa kita hapus dan kemudian kita ganti dengan garis sumbunya. Horizontal, ambil midpoint di sini. Oke, kemudian ini kita extend ujungnya. Lengthen 2. Oke. Satu lagi. Terlalu panjang. Horizontal, kemudian kita buat aja 6. Ini berarti 3, 4. Oke, dan ke kirinya min. Oke. Nah, sekarang proyeksinya kalau misalnya belum pas, kita bisa geser dengan cara move. Ini kita pilih. Kemudian kita pilih move di sini. Nah, untuk supaya tepat di ini kita pilih snapnya horizontal. Nah, ini horizontal, jadi dia tidak akan bergeser ke atas ke bawah, dia hanya bisa geser ke samping. Jadi ini kita kira-kira di sini. Oke. Ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat tulisan di sini. Misalnya ini skala atau apa. Nah, tadi ini kan sudah kita bagikan. Nah, untuk memudahkan kita, sekarang kita mau meletakkan tulisan misalnya tepat 2 mili dari pinggir ini. Jadi ini kita buat garis bantu semua. Horizontal panjangnya 2 mili. Jadi ini kita buat, ini kita bebaskan di sini. Nah, ini bagusnya kita menggunakan garis kertas supaya ini tidak digunakan sebenarnya. Jadi supaya memudahkan. Jadi kita ganti garis kertas horizontal. Karena ini membantu aja sementara. Nanti akan dihapus. Oke. Nah, baru kita mulai dengan membuat mtext. Text. Kemudian misalnya skala. Nah, jenis hurufnya kita pilih yang ISO ya. Nah, ini kita pilih yang ISO sesuai standar, kita pilih yang ISO 0 aja. Nih, kemudian tinggi hurufnya kita tadi sudah tahu ini adalah lebarnya 5. Jadi kita buat tinggi hurufnya 5. Ya 2,5. Jadi di sini kita pilih alignment-nya di sini supaya kita bisa memilih titik di ujung ini nanti. Jadi kursor kita akan ada di sini. Ya, skala kita klik OK.
Nah, tulisannya sudah ada. Nah, ini tujuan dari membuat garis bantu ini. Dia semua akan sini. Nah, tapi sebelum memulai kita harus ganti garis ke garis dulu. Ini kita hapus. Garis kerja. Kita lihat lagi apa lagi yang perlu ditulis. Skala ukuran tanggal. Skala ukuran tanggal digambar. Ini tidak saja satu-satu, nanti bisa disesuaikan aja. Jadi di sini saya gambarkan yang semua menggunakan skala. MTEK skala sudah oke, ininya sudah oke, kita di sini. Oke, ini kita tik lagi. Dan ini dia tidak bisa kita klik kita copy semua kemudian kita ganti, enggak, itu harus satu-satu ya. Ini MTEK lagi. Skala ukuran. Ini huruf kecilnya. Kemudian apa lagi? Tanggal. Oke. Tanggal. MTEK. Tanggal. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada bagaimana cara membuat titik 2. Jadi sama dengan MTEK juga. Ketik aja titik 2, kemudian oke kan, dia akan ada. Kita mau juga memilih di tengah. Oke. Nah, sekarang ada di sini. Ini trik aja nih. Sebenarnya bisa bagaimana cara pun bisa. Kemudian kita copy. Kita pilih dia. Sudah terpilih, copy. Ambil ininya di sini, baru geser ke sini. Misalnya untuk sejajar dengan yang lainnya di sini. Copy. Dia pastikan horizontal, jadi dia tidak akan bergeser titik poin yang kita pilih ke sini. Jadi pastikan horizontal, jadi dia akan hanya memindahkan ke posisi horizontal. Oke. Delete ya. Nah, sekarang sudah ada titiknya. Bagaimana memindahkan ke sini? Caranya sama. Kita pilih garis titiknya, kemudian copy, pilih base-nya di sini. Pindahkan hanya ke horizontal. Ke vertikal. Jadi ke bawah. Pastikan sejajar dengan di sini. Oke. Keep original, oke. Kemudian copy lagi. Pilih lagi di sini, pindah ke sini. Ini trik aja, bisa berbagai cara yang lain juga bisa digunakan. Oke, sekarang sudah selesai papan gambar. Nah, yang lainnya juga dengan cara yang sama. Silakan dibuat, dilengkapi sesuai dengan ketentuannya. Nah, kemudian ini bisa dihapus. Ini kan sudah hanya untuk membantu, kita hapus. Kita hapus. Ini semua dihapus kalau sudah selesai. Nah, oke, sudah jadi. Nah, pada saat mengeprint, misalnya di print, ini kan print preview. Nah, ini kan kelihatan garis pinggirnya ikut di sini. Ya. Nah, ini kita caranya waktu mau ngeprint ini disembunyikan. Jadi ini tidak ikut aktif. Jadi dia tidak akan ada kelihatan. Nah, jadi nanti tinggal pengaturan di printernya. Walaupun waktu kita lihat misalnya garisnya kita gambarkan di sini dengan huruf draft. Nah, ini kalau kita aktifkan dia akan sesuai dengan ukuran tebal garis yang kita pilih. Ya, yaitu mungkin itu cara
mempersiapkan papan nama atau etiket atau kepala gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.